Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang pedagang sebagai profesi yang mulia dalam pandangan agama Islam. Sahabatku, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap santun dan beradab dalam setiap interaksi, tanpa memandang siapa lawan bicara atau profesinya. Sikap santun ini mencerminkan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, Islam dengan tegas melarang merendahkan seseorang berdasarkan profesinya. Dalam kitab Fathul Mu'in ayat halaman 309, Syekh Zainuddin Al-Malibari menerangkan bahwa ulama berselisih pendapat mengenai profesi yang lebih utama antara petani, pedagang, atau pekerjaan kerajinan. Beliau mengatakan yang artinya seperti ini: faedah paling utamanya sebuah usaha adalah pertanian, kemudian industri, dan kemudian perdagangan. Sebagian orang berpendapat bahwa perdagangan adalah yang terbaik. Menurut sebagian ulama, profesi yang terbaik adalah perdagangan, karena banyak sahabat Nabi yang memilih profesi ini dan memperoleh kehidupan dari hasil dagangannya. Selain itu, perdagangan memiliki manfaat yang lebih luas dan lebih banyak dibutuhkan, karena setiap orang memerlukan barang-barang seperti makanan dan pakaian. Sebaliknya, tidak semua orang membutuhkan produk kerajinan atau hasil pertanian. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawil Kabir jilid 2. Sahabat beriman rahimakumullah, terlepas dari pandangan mengenai profesi, berinteraksi dengan para pedagang seperti halnya dengan siapapun harus tetap mengedepankan adab dan etika. Salah satu bentuk adab tersebut adalah mendoakan agar para pedagang senantiasa jujur dalam berdagang dan mendapatkan berkah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Khawais Al-Kubra jilid 2 menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh interaksi yang baik dengan para pedagang. Beliau sering mendoakan para sahabat yang berprofesi sebagai pedagang. Salah satu contohnya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Urwah Al-Barqi ketika Nabi mendoakan Urwah yang hendak berdagang, sehingga setiap transaksi, bahkan jika ia berdagang tanah, selalu mendatangkan keberuntungan dan keberkahan. Lebih lanjut, Imam As-Suyuti juga mencatat kisah dari jalur Al-Baihaqi yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melewati Abdullah bin Ja'far yang sedang berdagang. Nabi pun berhenti untuk berinteraksi dengannya dengan penuh etika dan kesopanan seperti umumnya. Momen tersebut menunjukkan bahwa sahabat yang berdagang dengan cara yang baik dan cara yang benar mendapatkan perhatian khusus dari Nabi. Nabi juga mendoakan Abdullah bin Ja'far dengan doa
sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahu fi tijaratihi. Ya Allah, berkahilah ia dalam perdagangannya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berinteraksi dengan pedagang seperti halnya dengan siapapun harus disertai dengan adab yang baik. Adab dalam Islam mencakup sikap saling menghormati, sopan santun, dan menjaga kejujuran dalam setiap percakapan dan transaksi. Islam mengajarkan agar tidak saling meremehkan dan setiap ucapan hendaknya disampaikan dengan sopan dan santun. Selain mendoakan mereka, salah satu adab penting dalam berinteraksi dengan pedagang adalah saling jujur. Kejujuran dalam berdagang tidak hanya menjaga keharmonisan hubungan, tapi juga mengangkat derajat pedagang hingga mencapai kehidupan dan kedudukan yang sangat mulia, yaitu bersama para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirus shadaqu al-aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Artinya, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, bersama orang-orang yang benar, dan bersama para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain saling jujur, baik pedagang maupun pelanggan harus bersikap murah hati dalam transaksi. Pedagang sebaiknya tidak mengambil untung yang berlebihan, sementara pelanggan juga harus menghindari perilaku yang merugikan pedagang. Prinsip saling menguntungkan ini mencerminkan etika perdagangan yang adil dan harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu rajula samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada." Yang artinya, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap murah hati saat menjual, saat membeli, dan menagih haknya. Hadis riwayat Bukhari. Terakhir, sahabatku, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam senantiasa memberikan pedoman dalam setiap interaksi, termasuk saat berinteraksi dengan pedagang. Salah satu adab yang diajarkan adalah mendoakan mereka agar selalu diberkahi dalam usaha mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan pedagang atau profesi mereka, melainkan harus menghargai mereka dengan rasa hormat dan adab yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairul qawli wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.